Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah pretest dan posttest pada PTK ya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan terus menyampaikan topik-topik yang berkaitan tentang penelitian tindakan kelas supaya teman-teman yang akan melaksanakan penelitian tindakan kelas makin paham ya prosedur yang akan dilakukan. Nah, bagi yang belum melaksanakan penelitian baru akan merancang desain penelitian PTK, maka informasi ini akan berguna untuk membuat rencana lebih matang ya. Nah, baik teman-teman sekalian, pretest dan posttest pada PTK itu berbeda fungsinya dengan pretest dan posttest pada kegiatan belajar mengajar ya. Jadi meskipun itu dua-duanya dilaksanakan di dalam kelas, tetapi komponen pelaksananya berbeda dan juga tujuannya berbeda, termasuk lembar penilaiannya berbeda, kemudian proses pelaksanaannya juga berbeda. Sekarang kita lihat dulu, kalau dari KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Kalau pretest pada kegiatan belajar mengajar itu adalah entering behavior ya. Jadi menentukan posisi awal kemampuan rata-rata kelas pada materi tertentu itu ada di posisi mana gitu. Jadi tujuannya bukan untuk mengukur kemampuan siswa semata-mata, tidak ada hubungan dengan nilai raport ya, tapi ada hubungannya dengan kegiatan guru untuk merancang strategi pembelajaran. Jadi istilahnya gini, ini kalau saya mengajarkan topik A, setelah dilakukan pretest, berapa persen menguasai gitu. Kalau sudah di atas 50%, maka guru akan melakukan strategi apa. Tapi kalau misalnya 90%, hanya 10% yang sudah paham strateginya apa. Atau mungkin 100% memang belum paham tentang materi A. Nah, posisi 60%, 90%, dan 100% itu tidak ada pengaruh dengan nilai individu pada siswanya, tetapi berpengaruh pada informasi itu berguna lah, sangat berguna bagi guru gitu. Nah, begitu juga nanti akan ketahuan bagaimana strategi atau metode pembelajaran yang digunakan. Nah, gunanya adalah nanti pas posttest. Nah, pas dilaksanakan posttest baru itu mengukur penilaian itu akan digunakan untuk siswa gunanya gitu ya. Jadi pretest dan posttest kegiatan belajar mengajar berbeda dengan pretest dan posttest pada PTK ya. Nah, sekarang lihat tujuannya. Kalau pada PTK, kalau pada PTK kan itu kalau judulnya untuk meningkatkan, misalnya apakah pada meningkatkan prestasi belajar, meningkatkan kemampuan apa. Nah, kalau sudah meningkatkan berarti kan mahasiswa itu akan melakukan pretest di dalam PTK itu untuk mengukur dan menarik kesimpulan. Jadi kalau misalnya mahasiswa melaksanakan pretest di dalam penelitian tindakan kelas, itu berguna dalam pengambilan keputusan penelitian. Jadi nanti setelah dilakukan treatment 2 kali, siklus pertama, siklus kedua ya ada treatment, kemudian mahasiswa melakukan posttest ya. Ketika posttest itu diperiksa hasilnya, berapa persen peningkatannya? Apakah signifikan, sangat signifikan, atau tidak signifikan berarti gagal, masih harus ada pengulangan ya. Jadi
Itu gunanya. Yang kedua, mungkin misalnya kalau tidak mengukur peningkatan, bisa juga mengukur perubahan sikap, perubahan perilaku dan sebagainya. Nah, itu adalah pretest dan posttest pada PTK. Jadi teman-teman mahasiswa, format di dalam pelaksanaan pretest dan posttest pada KBM itu berbeda dengan pada PTK ya. Jadi sekali lagi, kalau mahasiswa masuk kelas dengan tujuan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, itu sudah membawa lembaran pretest. Nah, lembaran pretest itu sudah sudah divalidasi sebelumnya, juga melakukan penjurian bersama guru bidang studi ya. Jadi perangkat pretest itu sudah valid ya. Nah, pada saat melaksanakan pretest itu jangan ada pembicaraan apa-apa dulu, jangan menyampaikan materi apapun, betul-betul pada saat itu murni tidak ada informasi yang diberikan terlebih dahulu oleh peneliti, dalam hal ini adalah mahasiswa. Begitu assalamualaikum melakukan opening ya, langsung sampaikan bahwa saya adalah mahasiswa yang akan melakukan penelitian tindakan kelas dan hari ini akan melaksanakan pretest selama sekian menit ya. Pretest itu akan mengukur tentang apa, kasih tahu misalnya tentang A, B, C misalnya ya, topiknya gitu ya. Lalu berikan perangkat tes itu ya, lalu diambil dan sudah selesai. Setelah itu pulang ya, tidak melakukan proses pembelajaran, tidak melakukan treatment pada hari itu, betul-betul melakukan pretest. Nah, karena kan waktunya jangan sampai bertabrakan dengan penyelenggaraan pembelajaran ya. Jadi sudah selesai, lakukan itu penilaian di rumah, dilihat, diukur berapa hasil pretest. Baru pertemuan berikutnya mahasiswa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan judul penelitiannya ya. Nah, jadi kalau sudah melaksanakan tadi ya, yang saya jelaskan pretest dan posttest seperti itu, mahasiswa jangan lupa sebagai peneliti kembali kepada siklusnya ya. Kan kalau kita lihat dan kita ingat siklus pada PTK, beberapa waktu yang lalu saya sudah memproduksi tentang siklus ya pada PTK. Jadi siklus dan prasiklus. Jadi teman-teman ingat tuh siklusnya pada PTK itu. Jadi kan tiap PTK ada 2 siklus ya. Jadi tiap siklusnya tetap tuh perhatikan prosedur, planning, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Nah, jadi setiap siklus itu teman-teman mengajar ya minimal 2 pertemuan ya, tergantung materinya ya, tergantung materi yang direncanakan bersama guru bidang studi. Nah, kalau sudah melaksanakan 2 kali tatap muka, lalu lakukan tes. Nah, kalau sudah tatap muka, tesnya namanya post-test gitu ya. Kalau misalnya dalam satu kasus kemudian tesnya itu tidak berhasil, ya konsultasikan dengan pembimbing, ini gimana nih Bu, apakah saya harus mengulang, seperti apa ulangannya dan di bagian mana mengulangnya, konsultasikan kepada dosen pembimbing dan kepada guru bidang studi gitu ya. Ya, sepanjang saya membimbing mahasiswa PTK, belum pernah sih ada yang gagal gitu, karena kalau gagal kemungkinan perencanaannya, desainnya kurang baik. Makanya saya sarankan desain penelitiannya itu sejak awal dilakukan dengan baik dan teliti. Jadi perangkatnya itu
harus disiapkan, yang instrumen PTK-nya harus disiapkan dengan baik, lembar observasinya, lembar kuesionernya, kemudian form catatan lapangan, kemudian perangkat tesnya, baik pre-test maupun post-testnya, itu semua sudah disiapkan dengan baik ya. Jadi sekali lagi sebagai satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pretest pada penelitian tindakan kelas itu berbeda dengan pretest dan posttest pada KBM. Mungkin kalau mahasiswa pada saat melaksanakan program PPK ya, pelatihan ya, praktek keguruan, itu kan sering melaksanakan pretest dan posttest. Itu bukan PTK, jadi fungsinya berbeda dengan PTK ya. Kesimpulannya sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa di dalam PTK siklusnya minimal 2 kali pertemuan ya. Setiap siklusnya ada 2 kali pertemuan, lalu tatap muka dan 1 kali tes, yaitu tes yang disebut post test ya. Jadi nanti penarikan kesimpulannya adalah kalau ingin meningkatkan itu peningkatannya sangat signifikan, kurang signifikan. Biasanya seperti itu ya. Kalau misalnya mau mengukur efektivitas, teman-teman bikin klasifikasinya, kesimpulannya sangat efektif, kurang efektif ya. Jadi jangan sampai ada tidak efektif ya, cukup 3 aja. Kemudian apalagi misalnya perubahan juga biasanya ukurannya signifikan ya, kan berubah tuh kalau cuman ada pergeseran sedikit tidak signifikan, itu bisa kita tarik kesimpulan nggak ada perubahan apa-apa gitu. Kalau signifikan tuh terasa gitu ya perubahannya. Nah baik teman-teman sekalian, jadi saya sampaikan bahwa pemahaman pretest dan posttest pada kegiatan belajar mengajar itu berbeda dengan pretest dan posttest pada penelitian tindakan kelas. Kalau pada KBM, kegiatan belajar mengajar, pretestnya itu adalah kepentingan yang paling utama itu bagi guru untuk merancang strategi belajar mengajar, dan post-testnya kepentingannya bagi kedua belah pihak, baik bagi guru bidang studi maupun bagi siswa. Nah, tesnya macam-macam bentuknya, apakah tes lisan, tulisan maupun perbuatan. Tetapi pada PTK, pretest itu dan post-test ada merupakan satu kesatuan. Karena nanti di dalam penarikan kesimpulan, pretest akan berguna untuk menarik kesimpulan. Karena nanti dicocokin tuh pretestnya bersih. Misalnya responden 1 pretestnya nilainya 65, posttestnya 85 misalnya. Responden 2 pretestnya 75, posttestnya 86. Itu kan ada peningkatan gitu ya contohnya ya. Demikian teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakan PTK, ini sudah makin lengkap informasinya insya Allah, dan saya doakan lancar penelitiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.